Baik, hari ini kita akan membicarakan materi tentang matriks ya, hanya sebagian kecil ya dari sebenarnya banyak topik dalam matriks ini, tapi kita hanya membahas beberapa yang mungkin juga kalian sudah tahu gitu ya. Jadi apa itu matriks, kemudian operasi-operasi pada matriks ya, penjumlahan, perkalian, pengurangan gitu ya, dan inverse ya. Jadi pembagian matriks itu tanda petik tidak ada yang namanya pembagian matriks ya, tapi yang analogi dengan apa namanya pada operasi pilihan itu adalah inverse gitu ya, inverse dari suatu matriks ya. Kemudian balikan atau inverse matriks, kemudian transpose matriks gitu ya. Matriks itu yang seperti yang kita sudah tahu adalah suatu apa namanya larik atau array ya, persegi panjang ya, kita katakan suatu matriks M kali N yang merupakan larik persegi panjang, merupakan suatu bilangan real dengan M baris dan N kolom. Nah, matriks ini biasanya ditulis dengan huruf kapital ya, tebal, misalnya A, B, C, dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini saya berikan contoh misalnya A, matriks dengan berdimensi 2 kali 2, ya, 2 kali 2, jadi 2 baris, 2 kolom. Jadi M-nya itu menyatakan baris dan N itu menyatakan kolom. Ya, ini baris, M-nya, kemudian N-nya kolom. Ya, M itu baris, kemudian N-nya kolom. Gitu ya. Sehingga matriks ini misalnya yang 2 kali 2 ini memiliki 2 baris dan 2 kolom. Demikian pula kalau suatu matriks 2 kali 3, maka matriks tersebut memiliki 2 baris dan 3 kolom. Kalau matriks 3 kali 2, berarti memiliki 3 baris 2 kolom. Gitu. Nah, ini adalah matriks dengan elemen yang tidak kita tentukan. Ya, matriks B berdimensi 4 kali 3. Ya, berdimensi 4 kali 3 dengan elemen yang tidak kita tentukan. Jadi isinya A, B, C untuk baris pertama, kemudian D, E, F misalnya baris kedua, dan seterusnya sampai yang baris keempat, itu D, K, L. Ya, jadi di sini ada 4 baris ya dan 3 kolom. Gitu ya. Jadi itu 4 baris dan 3 kolom. Jadi barisnya adalah ini, kemudian kolomnya adalah ini. Dan elemennya tidak ditentukan dan di sini kita nyatakan dengan huruf ya. Gitu. Nah, secara umum matriks A itu memiliki elemen yang dinotasikan sebagai A, I, J. Biasanya I itu digunakan untuk menyatakan baris dan J untuk menyatakan kolom. Untuk matriks berdimensi M kali N, kita bisa nyatakan seperti ini. Jadi ada sebanyak M baris, A1, A2, A3 sampai dengan AM. Kemudian ada N kolom, A11, A12, dan seterusnya ya, sampai A1N. Kemudian ini satu kolom, jadi ini N, ini M gitu ya. Jadi ini M-nya, ini N-nya, jadi N baris. Nah, kalau kita melakukan operasi pada matriks, analogi yang sama tidak bisa kita gunakan seperti halnya pada penjumlahan atau pengulangan perkalian pada dua bilangan gitu ya. Jadi suatu matriks hanya bisa kita
jumlahkan ya apabila matriks itu misalnya berukuran sama, dimensinya sama gitu ya. Jadi suatu matriks yang katakanlah satu matriks A misalnya dimensinya 4 kali 3 dan misalnya B 3 kali 4. Ya, kalau kita jumlahkan matriks A dan B ini tidak bisa dilakukan karena dimensinya berbeda. Gitu ya. Demikian pula pengurangan. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan dimensi matriks itu harus sama. Gitu ya. Jadi kalau A dikurangi B ini tidak bisa dilakukan karena dimensinya tidak sama. Dimensi tidak sama. Demikian pula A ditambah B ya. Dan jadi penjumlahan dan pengurangan matriks itu memerlukan dimensi yang sama. Nah, untuk penjumlahan matriks kita lakukan dengan menjumlahkan masing-masing elemen ya atau mengurangkan masing-masing elemen kalau kita melakukan pengurangan ya, pada matriks yang bersesuaian ya. Jadi A ditambah B maka penjumlahannya adalah masing-masing elemen AIJ plus BIJ. Jadi misalnya matriks A adalah matriks yang dimensinya 2 kali 3. Kemudian B juga 2 kali 3. Oke. A dan B dalam hal ini ya bisa kita jumlahkan, bisa kita kurangkan juga karena dimensinya sama. Jadi di sini masing-masing elemen kita jumlahkan yang bersesuaian. Jadi A11 akan dijumlahkan dengan B11 atau kalau kita melakukan pengurangan A11 dikurangi B11. Jadi masing-masing elemen itu yang bersesuaian. Jadi yang ini pasangannya adalah ini dijumlahkan atau dikurangi. Dikurangi pasangannya adalah ini. Jadi ini elemen pertama dan ini. Hanya memberikan dua contoh ya, bukan berarti hanya ini yang berlaku. Jadi kalau kita jumlahkan maka A plus B jadi 1 plus 3, kemudian 0 plus 2 menjadi baris pertama kolom kedua dan seterusnya ya, minus 1 tambah 1, kemudian 0 plus minus 2 atau 0 dikurangi 2, kemudian minus 2 tambah 1, 4 dikurangi 2. Sehingga hasilnya ini semuanya kita jadikan dalam suatu matriks yang dimensinya 2 kali 3 lagi gitu ya. Jadi kalau penjumlahan dan pengurangan matriks sekali lagi dimensinya harus sama gitu ya. Oke, jadi di sini hanya bersesuaian dengan masing-masing elemen, jadi dijumlahkan. Jadi hasilnya adalah matriks 2 kali 3 dengan elemen-elemen, jadi elemen baris pertama 4, 2, 0, elemen baris kedua minus 2, minus 1, 2. Pengurangan juga sama seperti yang saya katakan tadi. Jadi kalau tadi kita melakukan penjumlahan, maka pengurangan juga berlaku berlaku sama. Jadi masing-masing elemen pada matriks yang bersesuaian. Elemen pertama, baris pertama pada matriks A dengan elemen pertama, baris pertama pada matriks B, dan seterusnya sampai dengan elemen terakhir di dalam hal ini misalnya elemen kedua, baris kedua, kolom ketiga ya. Ini ya, dikurangi elemen kedua, baris kedua, kolom ketiga pada matriks B. Jadi 1 minus 0, 0 minus 2, dan seterusnya sampai 4 minus 2 atau 4 plus 2 jadi sama dengan 6. Oke.
Jadi saya rasa ini tidak terlalu sulit harusnya pengurangan matriks. Nah, kalau matriksnya seperti ini, jelas sesuai dengan definisi tidak bisa kita jumlahkan ataupun kita kurangkan, gitu ya, karena dimensinya tidak sama. Nah, bagaimana dengan perkalian? Nah, perkalian matriks berukuran M kali N, dan B misalnya matriks berukuran N kali P, ya, maka perkalian matriks AB adalah satu perkalian yang elemen ke-I-nya itu diperoleh dengan mengalihkan baris ke-I pada A dan kolom ke-J pada B. Jadi untuk perkalian matriks, ya, secara umum kita bisa mengalihkan matriks apabila elemen baris elemen ke-I-nya kita peroleh dengan mengalihkan baris ke-I pada A yang kita anggap sebagai vektor baris dan kolom ke-J pada B yang kita anggap sebagai vektor kolom. Gitu. Jadi B P kali N misalnya, P kali N misalnya. Jadi seperti ini. Oke. Pada perkalian matriks yang menjadi ukuran penting di sini adalah kolom pada ini harus sama, artinya dimensi pada, atau gampangannya begini, baris kali kolom. Jadi kolom pada matriks A itu harus sama dengan baris pada matriks yang akan dikalikan di ini apa namanya, di berikutnya gitu ya. Jadi gampangnya begitu. Jadi A kali B hanya akan terjadi apabila kolom pada matriks pertama itu sama dengan baris pada matriks kedua. Nah, secara umum matriks berdimensi sama, ya, kecuali burju sangkar itu tidak bisa dikalikan. Jadi misalnya M kali N, M kali P, dan B M kali P, ya, secara umum ini tidak akan bisa dikalikan gitu ya, karena kolom pada matriks pertama tidak sama dengan baris pada matriks kedua. Jadi kalau A kali B, ya, itu tidak bisa. Jadi ini tidak bisa dikalikan. Kecuali misalnya A adalah matriks burju sangkar atau matriks yang dimensinya ini ya, square ya, pada M kali M, jadi misalnya, dan B M kali M juga, gitu ya. Kolom pada matriks A sama dengan baris pada matriks B. Jadi ini bisa dikalikan. Nah, secara umum kalau kita bisa mengalihkan matriks, maka A kali B ini tidak sama dengan B kali A. Kecuali beberapa matriks, misalnya matriks yang kita sebut dengan matriks identitas, gitu ya. Identitas dan beberapa matriks khusus lain gitu, hanya beberapa ini. Tapi secara umum tidak berlaku seperti ini. Ya, jadi itu unik atau keunikan dari matriks, ya. Jadi apa yang kita lakukan kalau dalam penjumlahan katakanlah skalar dari suatu bilangan, itu tidak akan sama pada kasus matriks. Jadi yang saya maksud adalah misalnya kalau kita mengalihkan 4 kali 5, ya,
ini pasti sama dengan 5 kali 4 gitu ya, dalam suatu perkalian biasa ya, dalam binario biasa, maka dalam matriks tidak akan berlaku seperti itu ya. Karena yang diperlukan adalah seperti ini ya. Jadi baris dan kolom ini yang berpengaruh. Jadi kalau dimensinya beda berarti kan tidak bisa dikalikan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masing-masing ini bisa jadi elemennya akan berbeda, tidak sama. Jadi tidak akan bisa kecuali matriks yang saya katakan tadi, salah satu contohnya identitas, dan ada beberapa matriks ya, kasus khusus gitu ya, seperti ini. Atau pada satu kejadian tertentu yang bisa ya kalau bukan identitas berarti matriks yang sama gitu ya. Jadi misalnya A nanti 2 kali 2 gitu ya, dengan dimensi gini ya, misalnya sama isinya seperti ini, 2, 2, 2 ini, B-nya juga sama, ya, misalnya 2, 2, 2 ya bisa ya, ditukar-tukar ya sama saja gitu ya. Jadi, tetapi secara umum ini ya, A kali B tidak sama dengan B kali A. Jadi misalkan A, matriks dengan elemen seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi baris pertama 1, 2, 3, kemudian baris kedua 4, 5, 6. Nah, B itu matriks dengan elemen matriks dengan elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu misalnya. Dan ini baris pertama, baris kedua, baris tiga, dan kolom pertama, kedua, ketiga. Oke, kalau kita kalikan yang perkalian matriks ya, jadi kalikan ini, kalikan baris pertama kolom pertama pada matriks A, kita kalikan dengan baris pertama kolom pertama matriks B, kemudian ini ya seperti ini, kemudian ini seperti ini. Kemudian jadi dua matriks A adalah matriks dengan dimensi 2 kali 3, B dimensinya 3 kali 3. Nah, dimensi dari perkalian matriks A kali B itu adalah 2 kali 3 gitu ya. Jadi ini yang sama bisa dikalikan, kemudian dimensinya dibentuk oleh ini terakhir. Oke. Nah, jadi dengan kata lain kalau misalnya kalau matriks A misalnya dimensinya 4 kali 5, B dimensinya misalnya 5 kali 1, ya, 5 kali 1, maka matriks A dikalikan B dimensinya adalah 4 kali 1 gitu ya. Jadi bukan nanti hasilnya 4 kali 5 gitu ya. Dimensinya adalah ini 4 kali 1. Jadi kalau kalian mendapatkan matriks dengan dimensi 1 kali 4, 4 kali 5 atau 5 kali 5, berarti pasti sudah salah dimensi matriksnya. Jadi baris pertama dari matriks pengali A dan kolom dari matriks ini itu dimensinya 4 kali 1. Misalnya A kali B berukuran 2 kali 3 dan B berukuran 3 kali 3 ya. Sehingga perkalian AB bisa kita lakukan dan hasil ini ya, matriks ini akan berdimensi 2 kali 3 ya. Nah, tadi seperti penjelasan saya. Nah, kalau kita kalikan matriks yang diperoleh adalah misalnya 1 kali 1 plus 2 kali 4 plus 3 kali 7 itu elemen dari baris pertama kolom pertama, kemudian baris pertama kolom kedua, baris kedua plus ini ya, ini elemen yang kedua ya, kita kalikan, kemudian ini yang pertama dan seterusnya sampai misalnya ini ya, yang terakhir.
baris kedua, kolom ketiga, dan seterusnya. Oke, jadi matriks yang diperoleh adalah matriks AB dengan dimensi 2 kali 3, ya, yang isinya dengan atau elemen-elemen atau entry-nya seperti ini. Jadi 30, 36, 42, 66, 81, 96. Oke. Bagaimana dengan B kali A? Ya, jadi B kali A gimana? Jadi ini adalah 3 kali, berapa ini? 3 kali 3 dan A adalah 2 kali 3. Jadi B kali A tidak bisa kita lakukan ya. Jadi tidak bisa. B kali A tidak bisa kita kalikan. Oke. Apakah ada cara lain untuk mengalihkan, misalnya kalau kita tertarik dengan A gitu, mengalihkannya? Ya tidak ada ya, cuma kalau misalnya mau kita transpose nanti ya, transpose ini, jadi ditukar dimensi matriks baris dan kolomnya gitu, matriksnya itu, jadi mungkin bisa ya. 3 kali 3 dan ini kalau kita transpose misalnya nanti, jadi 3 kali 2 bisa dikalikan, tapi kali A transpose. Oke. Nah, satu matriks dikatakan matriks berukuran N kali N, adalah matriks dengan banyak baris dan kolom yang sama yang kita sebut dengan matriks bujur sangkar atau square matrix. Ya. Jadi salah satu contoh yang saya katakan tadi adalah matriks identitas, ya, berbentuk seperti ini. Ini adalah matriks identitas dengan dimensi 4 kali 4. 4 kali 4. Jadi matriks identitas ini sepanjang diagonal, jadi diagonal matriks adalah ini. Entry atau isinya adalah 1. Pada bagian atas dari diagonal ini isinya 0, bagian bawah juga 0. Ya, ini biasanya disebut dengan diagonal atas dan ini diagonal bawah atau segitiga, ya, bukan diagonal, ya di atas diagonal ya. Jadi ini biasanya disebut segitiga atas dan segitiga bawah gitu ya. Jadi intinya di sini, jadi sepanjang diagonal 1 dan di atas diagonal utama itu isinya 0 dan di bawah diagonal juga isinya 0. Jadi identitas ini bisa berdimensi N kali N, berapapun ya, misalnya 5 kali 5, 10 kali 10, 100 kali 100, bahkan berapapun, asalkan masih bisa ini. Tapi intinya tetap pada diagonal utama itu 1. Jadi ya, misalnya 1000 kali 1000 gitu ya, sama. Jadi di sini intinya 1 pada diagonal utamanya. Suatu matriks, ya karena di sini kita mempelajari aljabar linear, ya, aljabar linear, jadi kita hanya membahas inverse atau balikan matriks yang terbatas pada 2 kali 2 saja ya. Saya kan hanya mereview aja sebenarnya. Jadi kita akan belajar ke matriks N kali N gitu ya, inverse dari matriks N kali N. Jadi suatu matriks A adalah matriks bujur sangkar, kemudian terdapat matriks B, ya. Sedemikian hingga A kali B itu sama dengan I, maka B disebut balikan atau inverse matriks A yang kita nyatakan sebagai A pangkat minus 1 gitu ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, seperti pembagian, tapi dalam matriks tidak ada pembagian ya. Jadi jangan terjebak nanti kalau ada misalnya seperti ini. Matriks 2 kali misalnya ini ya. 2, 3, 1, 4. Berapakah A dibagi B gitu misalnya ya. Tidak bisa kita lakukan. Jadi yang dimaksud adalah kemungkinan seperti ini, A kali B misalnya. A, B-nya misalnya 3. 2 misalnya, sembarang aja sekarang. 4, 6 misalnya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan A kali B inverse seperti ini adalah dengan mengalihkan A dan inverse dari B, bukan dengan membagi masing-masing elemen A dengan B nanti ya gitu ya. Jadi saya pernah lihat ada kesalahan gitu. Jadi kalau A dibagi A dikali B ya.
inverse ini tidak dilakukan dengan membagi masing-masing elemen ini ya. Jadi maksudnya 2 dibagi 3, bukan gitu ya, 3 dibagi 4, kemudian 1 dibagi 2, dan 4 dibagi 6, bukan begitu. Ya, jadi dicari inverse-nya. Jadi biar tidak salah paham. Memang kelihatannya sepele, tapi kadang-kadang ada yang melakukan kesalahan seperti itu. Oke, jika A kali B sama dengan I atau identitas, maka kita dapat tunjukkan bahwa B kali A juga sama dengan I, dan apabila terdapat matriks B sedemikian hingga A kali B sama dengan B kali A, ya, sama dengan I, maka matriks A dikatakan tak singular atau non-singular. Jadi, matriks yang memiliki inverse atau balikan disebut dengan matriks tak singular. Jadi matriks yang memiliki inverse. Otomatis kalau matriks yang tidak memiliki inverse, ya, itu disebut dengan matriks singular, gitu ya. Singular. Oke, matriks A dikatakan terbalikkan atau invertible jika A memiliki balikan atau inverse. Sebagai contoh, kita dapat menghitung balikan matriks 2 kali 2 ya menggunakan teorema ini, atau kalian mungkin sudah kenal ini seperti AD minus BC kali ini ya, mungkin hafal sudah ya. Jadi matriks A misalnya matriks dengan elemen seperti ini, A, B, C, D ya, baris pertama A, B entry-nya, kemudian yang 2 C, D ya. Jadi A terbalikkan atau invertible jika dan hanya jika AD dikurangi BC itu tidak sama dengan 0. Ya, tidak sama dengan 0. Kemudian jika ini tidak sama dengan 0, baru kita bisa hitung apa tadi ya. Jadi A inverse dari matriks A ya, ini sama dengan seper AD minus BC kali ini. DA, jadi ditukar, diagonalnya ditukar, kemudian berikan tanda negatif pada ini ya. Diagonal juga pada dasarnya, tapi orang mengatakan diagonal dengan ini. Tapi minus B minus C gini ya. Oke, contoh misalnya matriks A 1, 0, minus 1, minus 2, dan B, ya, B, 1, 0, minus 1, minus 2, jadi 2 kali 2, AD minus BC sama dengan itu, 1 kali ini, ya, jadi ini A, B, C, D ya, A kali D-nya 1 kali minus 2, B kali C, 0 ya, jadi minus 2, tidak sama dengan 0, jadi determinannya ya, ini yang seper ini kita sebut dengan determinan seper AD minus BC. Asalkan dia tidak sama dengan 0 ya, tidak masalah negatif, asalkan tidak sama dengan 0 berarti dia akan memiliki inverse ya, atau terbalikkan. Nah, sehingga inverse dari matriks A ya, inverse dari matriks A adalah minus setengah kali ini minus 2, 0, 1, 1 gitu ya. Jadi ini minus setengah kali ini matriks yang kita tukar tadi, ini dan ini kita tukar, kemudian B dan C kita berikan tanda negatif, jadi 1, 0, minus setengah. Nah, ini adalah inverse-nya, kebalikannya. Jika baris dan kolom matriks A ditukar, maka hasil matriks ini disebut dengan transpose, ya, dan kita nyatakan sebagai A transpose ya, tanda T seperti ini. Kemudian jika matriks A berukuran M kali N, maka matriks AT akan berukuran N kali M. Jadi transpose itu adalah menukar elemen baris pertama akan menjadi kolom pertama, atau kita bisa mengatakan kolom pertama menjadi baris pertama gitu ya. Jadi matriks yang kita tukar dengan melakukan seperti itu, jadi baris ke N, kita akan menjadi kolom ke N misalnya, dan seterusnya.
maka kita memperoleh matriks yang berdimensinya n kali m. Jadi kalau A, kita transpose misalnya M kali N, ini akan menjadi, kalau kita transpose ya, transpose dia akan menjadi A dengan dimensi N kali M. Gitu ya. Kok B? N kali M. Oke. Jadi entry-entry-nya kita tukar. Jadi misalnya A 1 minus 10 minus 12, kemudian AT misalnya 1 transpose atau saya tulis di sini ya. Jadi notasi lain yang kita tahu misalnya seperti ini ya. Ditulis juga dengan tanda seperti ini ya. Aksen. Jadi menjadi baris pertama akan menjadi kolom pertama, jadi baris akan menjadi kolom. Jadi ini baris akan menjadi kolom di sini gitu. Atau cara berpikirnya juga bisa dibalik jadi kolom menjadi baris gitu ya. Jadi kalau saya tidak pakai itu, jadi kolom akan menjadi baris. Sama saja gitu ya. Kolom akan menjadi baris yang ini, berarti kolom. Kalau kita berpikir dalam kolom, maka kolom akan menjadi baris. Oke. Jadi ini yang bisa kita lakukan melalui transpose ya. Oke, saatnya kita coba latihan ya. Latihan. Oke, di materi di modul itu ada matriks di sini ya. Jadi satu dimensi saya pikir sudah jelas nih, kita nggak usah hitung dimensinya. Mungkin dua ini kali ya, dua ingin menunjukkan itu ya, 2D dan ini 2G dan H. Oke. Oke, coba kalian ini hanya harusnya nggak terlalu sulit ini. Ya, matriks D-nya 3 kali 3, kemudian E-nya, oke, cukup banyak perkaliannya. A, B, C, dan E, gitu. Hasilnya nanti 3. Iya, tidak masalah ya. Oke, kita coba dan kita akan melihat ini contoh yang menyatakan bahwa perkalian matriks itu tidak bersifat komutatif. Silakan dicoba ya. D kali E dan E kali D apakah sama ya? Oke, silakan dicoba ya. Seperti biasa, kirim jawaban ini untuk melihat ini aja beberapa yang sudah kita pahami sejauh ini. Kirim ke WA grup ya. Oke, silakan coba ya.
Silakan dicek apakah memang bisa dikalikan matriksnya atau tidak ya. Jadi oke, biar tidak terlalu lama, jadi D kali E pastinya 3 kali 2 dan E-nya 2 kali 3 berarti ini tidak bisa dilakukan ya. D kali E, kemudian yang bisa kita kalikan adalah E kali D ya. E-nya adalah 2 kali 3 dan D-nya 3 kali 3. Jadi matriks nanti kalau kita kalikan, hasilnya adalah matriks yang dimensinya 2 kali 3. Ya, jadi D kali E tidak bisa kita lakukan, tetapi E kali D bisa. Ya.
Baik, saya lihat sudah hampir sebagian besar bisa ya, jadi memang tidak terlalu sulit ya. Cuma saya sarankan apa namanya, kalau menjawab nanti tulis tulis prosesnya ya, proses perhitungannya seperti apa gitu ya. Jadi ingat dalam apa namanya, eh, kita atau matematika level universitas ya, mungkin yang membuat beda adalah ketika kita lebih ini pada proses ya. Jadi bukan hasil akhirnya saja, jadi tulis proses perhitungan gitu ya. Karena itu lebih lebih ini ya, lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan uh, kalian hanya menulis jawaban gitu ya. Jadi ini seperti apa namanya? Iya, sebagian besar sih saya lihat sudah, tapi hanya beberapa satu dua yang hanya menulis jawaban akhir ya. Oke, saya rasa sudah ya. Jadi sampai semuanya tidak ada masalah seharusnya ini saya lihat. Oke, jadi apa namanya? Ya, itu saja yang bisa kita ini. Oke, dan secara ini materi ini sebenarnya sudah selesai sekarang, materi untuk apa namanya? Namun untuk mata kuliah ilmu dasar farmasi matematika, tetapi untuk beberapa pertemuan berikutnya mungkin nanti akan ada PR dulu ya sampai materi ini. Kemudian ada review materi nanti ya. Nanti saya beri beberapa pertemuan berikutnya akan mereview semua materi yang ini akan ada Google Form mana yang kalian pilih untuk di-review atau latihan soal atau yang mana gitu ya. Nanti saya info lebih lanjut untuk masalah itu ya. Oke. Baik. Jadi untuk kuliah hari ini saya akan akhiri karena waktunya juga sudah habis ya. Oke. Nanti kalau memang ada pertanyaan silakan disampaikan melalui grup atau dengan ya ke saya langsung atau DM saya langsung. Oke. Baik. Kemudian saya akan stop recording, jadi kita akhiri kuliah hari ini ya.